Kita akan Q&A Bapak Ibu Saudara, tanya jawab. Mungkin 3 penanya pertama yang berhubungan dulu dengan materi Dialah Singa dari Yehuda. Mungkin Anda punya catatan note-note kecil, nanti Pak Chandra boleh ready di belakang, ada mikrofon di sana. Saudang Pak Esra boleh maju ke depan, Anda boleh bertanya. Dan nanti setelah 3 penanya yang berhubungan dengan materi, setelah itu boleh bertanya biblical apa saja. Mumpung ada kamus Bible berjalan di tempat ini. Jadi boleh ditanya, silakan. Sekali lagi kita akan boleh, dari satu dulu Pak Daniel. Mungkin boleh angkat tangan dulu, jadi nanti Pak Chandra bisa tahu dulu. Pertama Pak Daniel, kalau ada nanti langsung lambaikan tangan. Silakan Pak Esra. Selamat malam Pak Esra, serta rekan-rekan lain. Sangat menarik kita membahas tentang Yehuda ya. Sedikit juga, mungkin juga nanti Pak Esra boleh memperbaiki atau membenarkan. Yehuda itu kan anak keempat ya Pak ya, dari Lea. Lea adalah seorang istri dari Yakub yang tidak dikehendaki. Setelah bekerja selama 7 hari lamanya, dia sebenarnya sukanya sama Rahel. Jadi lahirlah dari seorang, Yehuda ini lahir dari seorang yang tidak dikehendaki sebenarnya. Dari seorang istri yang tidak disukai. Dan riwayat Yehuda begitu menarik, ada banyak hal ya. Kalau kita lihat pada saat Yusuf itu dibuang, Yehuda lah yang menolong dia. Dia bilang daripada dibunuh, lebih baik jual ke orang Mesir. Ya, Ismail saat itu bilangnya. Ya, jadi saya tidak tahu bagaimana ceritanya akhirnya Yehuda itu punya kepikiran dia menyelamatkan. Jika Yehuda tidak bicara saat itu, mungkin kisahnya beda lagi. Jadi Yehuda itu seperti juru bicara. Termasuk dia disuruh ayahnya juga untuk menjadi juru bicara. Bicara kepada penguasa Mesir, yaitu Yusuf saat itu. Dia juga yang membela Benyamin saat dituduh mencuri. Jadi dia adalah seorang yang talkative sepertinya. Padahal anak keempat, kemana anak pertama. Tetapi kalau lihat riwayat Yehuda, keturunannya, ternyata ada beberapa keturunan yang menyimpang ya Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai riwayat Yehuda termasuk keturunan-keturunannya sebelum pada sampai ke Daud beserta keturunannya lainnya. Sepertinya seingat saya ada Tamar, ada Onan dan lain sebagainya, ada Nah itu bagaimana Pak antara kaitan terputusnya seorang yang tadinya dipilih lalu ternyata keturunan langsungnya malah banyak yang tidak melakukan perbuatan yang benar di mata Tuhan. Dan akhirnya sampailah kepada Daud dan Salomo dan selanjutnya sampai ke Tuhan Yesus. Itu ya pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita melihat janji yang diberikan itu kan memang janji yang diberikan secara umum. Ya, diberikan secara umum kepada Yehuda dan sebenarnya itu karena itu adalah termasuk nubuatan sebenarnya. Nah nubuatan kalau kita memang mempelajari itu kadang-kadang nubuatan itu bisa mempunyai penggenapan yang ganda. Dalam sejarah dia bisa tergenapi 1, 2 tapi dia bisa punya penggenapan yang lebih jauh ke depan. Misalnya saja saya ambil contoh ketika Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Sesungguhnya Tuhan sendirilah yang akan memberikan pertanda bagimu, sesungguhnya seorang perempuan muda akan melahirkan, mengandung dan melahirkan. Nah, dengan cepat orang akan berkata bahwa itu adalah nubuat pada Yesus. Ya, yang menunjuk pada kelahirannya dari perawan Maria. Tapi kalau itu memang hanya bicara soal Yesus, jadi problemnya adalah sebenarnya konteks dari bagian itu adalah janji kepada tanda yang mau diberikan kepada Raja Ahaz. Sesungguhnya Tuhan akan memberi pertanda bagimu, itu Ahaz. Nah, kalau itu langsung menunjuk pada Yesus, relevansinya dengan Ahaz apa? Ya. Nanti kalau pada Yesus Ahaz tidak dapat apa-apa. Berarti memang harus ada seorang perempuan muda yang melahirkan pada zaman Ahaz sehingga itu menjadi tanda bagi Ahaz. Tapi kalau ada seperti itu berarti apakah bukan Yesus satu-satunya yang lahir dari perawan? Itu jadi problem.
Tapi sebenarnya kita bisa melihat bahwa itulah penggenapan ganda. Bahwa Yesaya 7:18 punya penggenapan yang pendek pada kelahiran satu orang pada zaman Yesaya. Dan mempunyai penggenapan ganda di masa yang akan datang yaitu Yesus. Nah, kuncinya ada pada kata almah. Seorang perempuan muda. Almah itu bisa berarti perempuan perawan atau perempuan yang sudah kawin tapi masih muda. Itu alma bisa dua. Sedangkan ketika ayat itu dikutip di Matius menggunakan kata partenos yang tidak punya arti lain selain perawan. Nah, dengan kata lain penggenapan pertama itu bisa seorang wanita muda yang sudah kawin melahirkan seorang anak. Tapi waktu penggenapan ganda itu seorang perawan melahirkan seorang anak. Jadi itu ada penggenapan ganda. Nah, kalau kita lihat tadi soal Yehuda, itu ada janji pada Yehuda. Akan ada pemimpin-pemimpin, tapi penggenapan sudah ada yang Bapak sudah sebutkan juga, saya sudah sebutkan. Tapi begini, saya perbandingan dengan Yesaya tadi. Kalau penggenapan awal, itu almah, itu tidak menunjuk pada perawan. Tapi seorang yang sudah kawin tapi masih muda. Tapi pada waktu penggenapan keduanya, itu seorang perawan. Berarti penggenapan kedua itu jauh lebih hebat daripada penggenapan pertama. Biasanya begitu. Hal yang sama terjadi juga pada waktu Yehuda memang ada nubuatan. Nah, penggenapannya terjadi di dalam sejarah. Tapi penggenapan kedua itu jauh lebih sempurna. Itulah sebabnya kalau kita bicara soal moralitas keturunan Yehuda, maka kesempurnaannya datang pada Kristus. Tapi sebelum Kristus itu juga punya cacat celah juga. Ya, cacat celah. Ya, karena itulah maka memang kita harus melihat secara keseluruhan pada akhirnya memang pemenuhan semua itu yang paling lengkap itu adalah pada singa dari Yehuda yaitu Yesus. Sedangkan dalam penggenapan-penggenapan sebelumnya, turunan-turunan sebelumnya juga tidak lepas dari dosa. Sebenarnya kalau dari jalur Yehuda ya artinya bukan hanya Yehuda tapi Yesus pun itu sering diserang oleh orang Islam kan. Yesus itu turunan dari orang-orang berdosa. Ya, bahwa Yesus itu anak Daud sedangkan Daud berzina ini. Ya memang semua manusia berdosa kok. Ya, semua berdosa makanya Yesus mesti datang. Tapi nilainya Yesus tidak ditentukan oleh orang-orang berdosa sebelum dia. Ya, Tuhan bisa turunkan saja dia tiba-tiba muncul dari langit sebagai orang yang tidak ada urusan apa-apa dengan manusia-manusia berdosa. Tapi kalau itu kan akhirnya dia menjadi manusia jadi-jadian. Yang tidak jelas asal-usulnya dari mana. Dan tidak bisa ditelusuri silsilah. Padahal nubuatan berkata bahwa Yesus itu harus keturunan Daud. Maka dia harus ada jalur biologisnya berhubungan dengan Daud seperti apa. Jadi menjawab persoalan ada keturunan Yehuda yang jahat-jahat, ya namanya juga memang manusia berdosa. Tapi penggenapan kedua itu yang harus dilihat secara sempurna, dia tanpa cacat celah. Ya. Oke. Baik, kalau sudah jelas semuanya, akan dilanjutkan dengan pertanyaan bebas, Pak. Baik, kami persilahkan kalau ada Bapak Ibu Saudara yang punya pertanyaan, mungkin saudara sudah menyiapkan jauh-jauh hari dari rumah ya untuk pertemuan hari ini. Kami persilahkan perkenalan diri dulu mungkin Ibu. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Luar biasa ya, saya mau bertanya sama Bapak Pendeta Soru. Khususnya tadi saya keingat Bapak Soru berkata, orang di luar Kristus adalah seterunya Allah. Pertanyaan saya, maaf nama saya Evi ya Pak. Tadi Bapak udah kenal ya. Saya ada timur-timurnya ya Pak ya. Orang Flores ya Pak, Bapak saya. Nah saya bekerja di gereja ini. Yang saya mau tanya begini. Pernah satu kali Natal Indonesia temanya adalah bersahabat dengan semua orang. Nah saya pernah dikasih tema itu ketika saya disuruh khotbah di perwakilan NTT, Nusa Tenggara Timur. Kebetulan yang datang kan campuran ya, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang GBI. Waktu itu jujur saya agak kesulitan dengan tema itu. Ya, akhirnya saya cuma bicara tentang apa itu persahabatan. Karena saya pikir kalau saya ngajar salah nanti bahaya gitu. Jadi saya cari aman aja. Nah sekarang yang saya tanyakan, di dalam kitab Yakobus kan kita tidak boleh bersahabat dengan dunia.
pertanyaan saya, kita anak Tuhan, kalau kita bicara tentang persahabatan dengan semua orang, apakah kita bisa bersahabat dengan orang di luar Kristus? Itu pertanyaan saya, Pak. Atau kita harus bersahabat dengan orang yang sudah di dalam Tuhan? Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya begini, kalau kita membahas Alkitab, kita harus sadar bahwa kadang-kadang kata yang sama itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Saya misalnya contoh kata iman. Pada umumnya iman itu dianggap sebagai suatu kepercayaan kita kan. Tapi dikatakan tentang Paulus bahwa dia ya sekarang memberitakan iman yang hendak dibinasakannya. Kata iman di situ sudah mulai berbeda makna. Ya. Contoh juga adalah kata perbuatan. Misalnya dalam teologi Paulus maupun teologi Yakobus. Karena kalau kita dapati kelihatannya bertentangan ya. Karena Paulus bilang selamat itu karena iman bukan karena berbuat baik. Tapi Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Jadi harus dua-dua. Nah, tapi Paulus bilang tidak, perbuatan tidak. Yakobus bilang perbuatan ya. Kelihatannya akan menjadi bertentangan kalau kita memahami perbuatan dalam pikiran Paulus dan pikiran Yakobus sama. Padahal istilahnya saja yang sama. Pengertiannya beda. Kalau Paulus bicara soal perbuatan, dia berbicara soal perbuatan sebagai syarat keselamatan. Nah, yang itu tidak bisa. Orang tidak bisa berbuat baik supaya selamat. Tapi yang Yakobus bicara tentang perbuatan bukan sebagai syarat. Tapi sebagai buah atau akibat dari keselamatan. Ya, jadi maksudnya begini. Supaya selamat kamu tidak perlu berbuat baik. Itu anugerah. Kamu hanya cukup beriman lalu kamu selamat. Tapi kalau kamu betul-betul beriman pasti Roh Kudus diberikan. Kalau kamu punya Roh Kudus melakukan pengudusan. Maka muncul buah roh, maka lahirlah perbuatan baik. Jadi perbuatan baik bukan di depan, tapi di belakang. Paulus mengkritik perbuatan baik di depan. Tapi Yakobus mengharuskan perbuatan baik di belakang. Ya. Kalau Paulus bicara dibenarkan, maksudnya dibenarkan di hadapan Allah. Tapi waktu Yakobus bicara dibenarkan, maksudnya dibenarkan sesuai pengakuanmu bahwa kamu orang percaya. Kalau kamu ngaku kamu percaya tapi perbuatanmu gak ada. Kamu omong kosong. Nah, jadi istilahnya sama, pengertian beda. Nah, hal yang sama juga. Misalnya kata dunia. Kata dunia itu juga maknanya beda-beda. Terutama di dalam pikiran Yohanes. Ya. Kadang-kadang dunia itu diartikan seluruh alam semesta mencakup planet-planet yang lain. Kadang-kadang dunia itu hanya dipahami bumi kita. Kadang-kadang dunia dipahami sebagai orang tidak percaya. Dunia akan membenci kamu. Itu bukan berarti ini bola bumi membenci kita kan. Maksudnya orang tidak percaya itu akan membenci kamu. Ya. Kadang-kadang dunia itu dipahami sebagai keduniawian. Nah, barang siapa bersahabat dengan dunia. Nah, bersahabat dengan dunia itu bukan berarti kita bersahabat dengan bola bumi, bukan. Tapi maksudnya bersahabat dengan dunia ini artinya sifat keduniawian. Tidak menunjuk pada orang-orang di dalam dunia. Nah, jadi yang dilarang itu adalah kita bersahabat dengan keduniawian. Sifat-sifat duniawi ini. Ya, jadi kalau orang ya cinta uang, cinta ini yang buruk-buruk semua yang berdosa, yang kesenangan dunia, dia sedang bersahabat dengan dunia. Jadi ayat itu sebenarnya tidak berbicara soal kita bersahabat dengan orang agama lain. Tidak. Ya, itu konteksnya begitu. Nah kalau soal bersahabat dengan orang agama lain, ya kita tetap bisa bersahabat. Kita bisa bersahabat dengan siapa saja. Dan mereka saudara kita, hanya tidak saudara seiman. Saudara sesama manusia atau saudara sebangsa dan setanah air. Nah, begitu, tapi kalau saudara seiman tidak. Namanya saja seiman, berarti imannya harus satu. Ya, kalau imanmu seperti imanku, kaulah saudara dan saudariku. Ya, tapi kalau imanmu dengan saya beda. Ya kita saudara di dalam bidang lain tapi tidak dalam bidang iman. Tapi bersahabat ya tetap. Yesus saja bersahabat dengan orang-orang berdosa. Makanya disebut the friend of the sinners. Sahabat dari orang-orang berdosa. Tapi ada hal-hal yang memang gak bisa disatukan. Misalnya kan 2 Korintus 6 ayat 14 ya.
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Karena persamaan apakah? Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Maka kawin atau nikah tidak boleh beda agama. Ya, makanya kemarin saya bilang di Papua, yang pacaran dengan orang agama lain putuskan dah. Segera. Ya, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Bayangkan, ya Paulus bicara begini, bahwa ya sebab sesungguhnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Sesungguhnya rahasia ini besar. The great mystery. Berarti pisahnya seorang laki-laki dari orang tuanya dan kawin dengan istri, bersatu dengan istrinya, itu ada misteri besar di situ. Misteri apa? Nah, selanjutnya Paulus bilang, hai suami, ya, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk pada Kristus. Itu berarti orang yang menikah itu duta. Suami duta Kristus, istri duta jemaat. Jadi sebenarnya begini, harusnya cara suami perlakukan istri sama seperti cara Kristus perlakukan jemaat. Cara istri perlakukan suami seperti cara jemaat memperlakukan Kristus. Jadi kalau ada istri yang galak sekali kepada suaminya, dia sedang bersaksi bahwa jemaat begitu galak kepada Kristus. Ya. Kalau ada suami yang hajar istrinya sampai bonyok-bonyok, dia mau bersaksi kepada dunia bahwa Kristus itu begitu arogan dan begitu ganas kepada jemaat. Satu hari dalam satu pertemuan di sini, ya, seorang pembicara membagi kertas. Tolong daftarkan orang-orang yang kamu kasihi dalam hidup saudara. Satu orang 10. Istri, anak, orang tua, kakak, adik, ini. Setelah 10, lalu semua sudah pegang, lalu dia panggil satu orang. Bapak ke sini. Catat 10 orang itu di papan tulis. Lalu si bapak catat 10. Lalu sekarang seandainya kamu harus membuang 4 orang, hapus 4 orang. Silakan pilih dari 10 orangnya, hapus mereka. Ya dia hapus 4. Ya. Sisa 6. Lalu sekarang hapus lagi 3. Dia sudah pikir-pikir buang kawan, ya sahabat ini buang. Akhirnya tersisa anak, ya, dan istri dan orang tua. Sekarang dari anak, istri, orang tua hapus 1. Pikir-pikir susah. Tapi harus. Akhirnya dihapus anak. Sisa orang tua dan istri. Lalu sekarang hapus 1 lagi. Dia lama sekali. Dihapus orang tua. Sisa istri. Lalu pembicara ditanya, mengapa kamu menghapus orang tuamu? Dia yang melahirkan kamu. Yang memelihara kamu, beri makan kamu, beri pendidikan kamu, beri kesehatan. Semua dia beri sampai kamu jadi seperti sekarang ini. Kenapa kamu memilih hapus orang tua daripada istri? Lalu dia bilang, kamu hapus semua, sisakan istri, kenapa? Lalu si bapak bilang begini, masalahnya 9 yang saya hapus itu tidak ada di sini semua. Satu-satu yang saya tidak hapus dia ada di sini masalahnya. Rupanya seandainya istri tidak ada dia hapus tuh hanya. Masalahnya sementara dia hapus-hapus istrinya ada di situ, ada lihat. Ketakutan sekali sama istri. Kalau ada suami takut istri, dia mau bersaksi bahwa betapa takutnya Kristus kepada jemaat. Nah, itu makanya saya pernah khotbah pernikahan, the great mystery, misteri yang besar. Kamu hari ini saya nikahkan, kalian jadi duta. Kalau orang mau melihat seperti apa hubungan Kristus dan jemaat,
orang akan melihat kepada rumah tanggamu. Berarti menikah itu jadi duta loh. Nah sekarang bayangkan kalau kamu kawin dengan orang yang tidak beriman pada Kristus. Sedangkan suami harus mewakili Kristus, istri harus mewakili jemaat. Sedangkan dia tidak percaya. Terus dia mewakili siapa? Maka orang yang menikah dengan orang yang beda iman, itu gagal mewujudkan tujuan keluarga Kristen. Makanya kalau sedang pacaran dengan orang beda iman, lepaskanlah. Itu. Karena Pendeta Budi Asali bilang orang kawin beda agama itu orang yang paling kurang ajar di dunia. Kenapa? Karena kamu orang percaya itu kamu anak Allah loh. Yang tidak percaya itu anak siapa? Ini kan kita ngomong rohani itu hanya dua. Kalau bukan anak Allah, anak iblis. Itu aja. Kalau kamu orang percaya kamu anak Allah. Dia bukan orang percaya, dia anak iblis secara rohani. Kalau kamu kawin anak Allah, kawin dengan anak iblis itu kurang ajar. Kenapa? Dia menjadikan Allah dan iblis itu jadi besan. Ya. Makanya kemarin di Papua saya ngomong, ingat, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi apa yang diceraikan Allah tidak boleh disatukan manusia. Diceraikan Allah itu Allah menceraikan terang dan gelap. Dia jangan kamu satukan. Tapi kalau Allah sudah satukan jangan kamu ceraikan. Begitu. Ya. Itu kan dulu ada lagu dari Ambon atau dari Papua. Katompun cinta satukan perbedaan. Katompun cinta satukan perbedaan agama. Saya bilang ya, ada hal-hal yang bisa disatukan atas nama cinta. Cinta harus menyatukan perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan suku bangsa, perbedaan ekonomi, perbedaan status sosial. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh disatukan atas nama cinta. Pertama, perbedaan jenis kelamin. Tidak boleh. Ya. Tahun depan saya harus nikah apapun terjadi. Tidak peduli suku apa, tidak peduli agama apa. Tidak peduli kaya atau miskin. Tidak peduli jenis kelamin apapun. Itu. Jadi pertama perbedaan jenis kelamin. Kedua perbedaan iman. Itu gak boleh. Biar atas nama cinta tidak boleh disatukan. Itu diberi batasan. Itu batasan pertama. Dalam urusan pernikahan. Batasan kedua yang dilarang oleh Alkitab adalah persahabatan dengan bidat-bidat. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kamu nasihati, jauhi dia. Ya, penyesat. Maka enggak boleh. Apalagi saling mendukung. Penyesat itu bekerja bukan untuk tubuh Kristus. Mereka itu kan penyusup. Matius 7 bilang, hati-hatilah. Ya, nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka serigala yang buas. Tapi karena mereka menyamar seperti domba, mereka lebih kelihatan domba daripada serigala. Keserigalaannya itu tenggelam di balik jubah dombanya. Nah karena dia berjubah domba, kebanyakan orang Kristen tidak sadar itu serigala. Maka begitu kita kritik atau protes, mereka bilang sesama hamba Tuhan tidak boleh. Memang sesama hamba Tuhan, tapi masalahnya dia hamba Tuhan atau bukan. Nah itu yang kita tidak bisa gampang. Tapi kan bagaimana kita tahu? Pak, dari mana saya tahu bahwa dia itu ajarannya sesat? Dari mana kau bisa tahu bahwa uang itu uang palsu? Kamu hanya bisa tahu uang itu uang palsu kalau kamu biasa pegang uang asli. Biasa lihat uang asli. Ya kan? Tiap hari lihat uang asli, raba uang asli. Begitu raba, wih kok beda ya. Kamu tahu palsu. Tapi kalau pegang uang asli jarang. Ya, lihat orang asli jarang. Begitu uang palsu datang, ingat setan itu pemalsu hebat. Yang namanya ajaran sesat dia nggak bisa bikin langsung frontal. Orang kalau bikin uang palsu 100.000, uang 100.000 asli warna merah. Kalau dia bikin uang 100.000 palsu warna hijau. Nggak ada yang mau. Uang palsu harus semirip mungkin dengan uang asli. Itu baru pemalsu hebat. Ayo, kalau seandainya mau bunuh orang, campur nasi pada racun atau campur racun pada nasi?
Apa bedanya? Ya, kalau orang mau racuni, nasi itu boleh banyak. Racun itu kalau perlu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Tapi mematikan. Tapi kalau racun satu bokor, nasi 2 biji. Hanya orang gila yang mau makan. Itu. Nah setan tuh hebat. Jangan pikir bahwa orang ajaran sesat dia naik khotbah dari awal sampai akhir gila semua. Tidak, dia pasti akan banyak yang benar. Tapi di dalam kebenaran-kebenaran itu dia selipkan beberapa yang menyesatkan. Itu yang bikin bahaya. Ya, itu yang bikin bahaya. Nah, karena itulah yang itu gak boleh. Itu 2 batasan. Selain itu, orang jahat bagaimana pun tidak ada halangan bagi kita untuk bergaul dengan dia. Sepanjang kita tidak ikut jahat. Jadi mau agama apapun, mau bersahabat, bersahabat saja. Ya, gak masalah. Tapi 2 batasan itu. Ya, 2 batasan itu. Dan kalau ayat yang tadi Ibu sebutkan konteksnya lain. Itu bukan dunia dalam pengertian orang-orang tidak percaya. Tapi dunia dalam pengertian keduniawian. Ya, oke ya. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Saudara ada? Halo, Shalom Om Ezra. Perkenalin, aku Cynthia. Aku mau nanya Pak, kita kan masih muda ya. Maksudnya aku mewakilkan anak-anak muda ini. Kita tuh suka nyanyi lagu-lagu sekuler. Nah, menurut Om Ezra boleh nggak sih nyanyi-nyanyi lagu sekuler? Thank you. Ya, lihat-lihat lagu sekulernya. Kadang-kadang ada lagu sekuler yang kata-katanya itu seronok. Atau kadang-kadang berisi penghujatan yang lahir dari ketidakpercayaan. Kalau yang itu nggak boleh. Ya, tapi kalau hanya sekedar ekspresi perasaan, ya dia jatuh cinta lalu dia jatuh cintanya dia ungkapkan lewat kata-kata lagu, ya bagi saya itu manusiawi sekali. Ya, manusiawi sekali. Jangan terlalu fanatik dengan hal itu. Ya, tapi memang ada kalanya ada orang yang hidup di bumi, kaki berpijak di bumi, lupa angkat muka ke surga. Tapi ada orang yang angkat muka ke surga, lupa bahwa kaki masih injak bumi. Ya, jadi kalau menurut saya no problem. Ya, kemarin acara wisuda STTI, saya juga heran itu acara itu loh. Tiba-tiba saya bukan tiba-tiba, memang saya diminta khusus untuk menyanyi lagu Porto. Yang biasa hanya ada di pesta-pesta nikah. Ya, tapi saya diminta, ini acara wisuda apa ini? Ini acara resmi loh. Tapi mereka bilang, biar pokoknya rektor bilang, ya Pak harus menyanyi. Ya sudah saya nyanyi. José diso alguém esperar. José diso mais una solidar. No problem, sepanjang itu bukan penghujatan. Begitu ya. Jadi kalau bagi saya tidak ada masalah. Tapi gini, kita boleh menyanyi lagu sekuler. Tapi jangan sampai kita terlalu suka lagu sekuler lalu kurang suka memuji Tuhan. Itu ada yang sesuatu yang gak beres. Seorang anak Tuhan kalau dia bisa menyukai lagu sekuler, tapi dia kalau memuji Tuhan dia jauh lebih suka memuji Tuhan. Saya bangun pagi-pagi buka jendela. Aku memuji kebesaran-Mu. Wah, lagi indah-indahnya menyembah. Tetangga sebelah buka jendela jam 5 pagi. Ingin ku bunuh pacarmu. Bisa ini jam 5 pagi mau bunuh pacar orang susah itu. Nah, gitu ya. Jadi harusnya adalah kesukaan kita untuk memuji Tuhan. Apalagi kalau Natal begini, wah. Hai dunia gembiralah. Itu lagu hebat sekali, bagus sekali. Karena orang yang cipta lagu itu mengerti teologi dan mengerti musik bersamaan. Ya, ada banyak orang ngerti teologi nggak ngerti musik. Ada banyak orang ngerti musik nggak ngerti teologi. Makanya dia bikin lagu rohani tapi lagunya salah secara teologi. Dulu
Ada lagu Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Salah, Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Yesus, itu lain itu. Kalau Yesus Roh Kudus itu ajarannya Yosua Theo. Yang Oneness Pentakostal itu. Tapi menurut Alkitab tidak dong. Kalau Yesus itu Roh Kudus, terus waktu Yesus keluar dibaptis Roh Kudus turun, siapa turun kata siapa? Aneh jadinya kan. Nah, artinya orang ngerti teologi, ngerti musik tapi tidak ngerti teologi. Makanya lagu pun kita harus menyaring. Menyaringnya. Tapi lagu itu ya. Kesukaan bagi dunia. La 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 la. Lagu Natal kan? Nadanya mulai dari tinggi ke rendah kan? La 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 la. Dari tinggi ke rendah. Kenapa? Karena Natal itu dia dari tempat tinggi sedang datang ke tempat rendah. La 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 la. Begitu dia sampai di tempat dunia, maka dunia yang sadar kasih Allah lalu mengembalikan dia kemuliaan bagi dia di tempat tinggi. La 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 tinggi. Begitu Tuhan menerima kemuliaan, dia berikan berkat dari tempat tinggi kepada kita di rendah lagi. La 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 la. Begitu dia berikan berkat, kita kembali bersyukur kepada dia di tempat tinggi. La 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 la. Begitu. Nah, itu hebat itu. Nah, jadi lagu itu, lagu Natal itu hanya dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Itu hubungan antara surga dan bumi. Begitu luar biasa karena Natal. Wah, itu lagu bagus sekali. Tapi sayang lagu-lagu seperti itu kurang disenangi sekarang ini. Ya, kurang disenangi sekarang. Suci, suci, suci. Do, do, mi, mi, sol, sol. Dari itu, nah saudara, suci, suci, suci. Lagu-lagu itu, kalau biasanya mencapai Allah, maka Allah itu kan di tempat tinggi, biasanya nadanya naik. Suci, suci, suci. Allah Tritunggal Agung. Allah naik. Tapi pada waktu kalau saudara ngerti paduan suara. Suci, suci, suci. Bassnya bagaimana? Yang bass pasti suci, suci, suci. Yang biasa itu tinggi, yang bass naik. Merendah. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu di tempat maha tinggi, aku menghadap Tuhan di tempat maha tinggi, betapa rendahnya aku ini. Maka langsung nada bassnya berendah. Yaitu musik dikawinkan dengan teologi. Itu bagus sekali. Ya. Tapi hari ini jarang orang cipta lagu seperti ini. Ya, jarang orang. Saudara lihat Johann Sebastian Bach. Itu pengarang komposer hebat. Ya, komposer hebat. Tapi kalau saudara lihat di bagian akhir dari, dia selalu tanda tangan di bagian akhir. Tapi sebelumnya adalah SDG, tanda tangan. Johann Sebastian Bach. Johann tanda tangan SDG apa? Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi dia menciptakan lagu begitu hebat. Tapi dia kenapa dengan SDG? Supaya pada waktu orang menyanyikan itu, kemuliaan jangan untuk dia. Tapi dia bukan hanya bilang, ya dia SDG bukan DG, ya glory to God. Tapi soli Deo, soli itu solo. Solo itu satu, sendirian. Makanya menyanyi solo itu sendirian. Artinya kemuliaan hanya Allah sendirian. Saya nggak boleh kebagian. Nah itu soli Deo Gloria. Wah itu bagus sekali ya. Itu kekayaan Kristen. Ya, jadi ya kalau saya di gereja saya kita bikin perpaduan. Lagu sekuler juga kita pakai. Bukan sekuler. Lagu kontemporer juga kita pakai. Tapi seleksi. Tapi juga lagu-lagu tua. Warisan lagu-lagu tua tidak mau ditinggalkan juga. Jadi kita juga pakai. Ya karena ya hari kemarin saya khotbah di Papua. Ya tentang Natal.
Yesus Kristus juru selamat dunia. Lalu saya bilang, pertama, juru selamat itu harus Allah. Karena Maria bilang Allah juru selamat itu. Kalau juru selamat bukan Allah, dia nggak bisa menyelamatkan saudara. Juru selamat itu harus Allah. Kalau Yesus juru selamat, dia harus Allah. Kedua, juru selamat itu harus dipercaya dan harus diterima. Dan yang ketiga, kalau juru selamat diterima, harus ada gembira dan sukacita. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kita boleh bersyukur dan bergembira karena segala macam hal di dunia ini. Tapi gembira paling besar itu harus karena punya juru selamat. Lalu saya cerita. Ada tahun 1800-an, ada seorang anak yang dilahirkan di Amerika. Dari keluarga miskin. John dan Mercy. Tapi John dan Mercy terlalu miskin. Pada umur 6 minggu anak perempuan mereka itu sakit demam. Lalu berpengaruh pada matanya. Ada masalah dengan matanya. Mereka terlalu miskin sampai tidak bisa panggil dokter. Akhirnya mereka panggil dukun kampung. Lalu dukun kampung itu dipanggil. Setelah itu dukun kampung itu bilang, ini sakit mata ini hanya bisa diobati kalau taruh bubur panas. Jadi mereka masak bubur panas, buka biji matanya, tuang bubur. Jadi buta anaknya. Makanya pada umur 6 minggu itu anak sudah buta total. Gak bisa lihat apa-apa lagi. Ya. Beberapa bulan kemudian papanya John mati. Mamanya terpaksa kerja pembantu rumah tangga. Anaknya diserahkan pada neneknya. Pelihara dia. Tapi neneknya ajar dia luar biasa. Dalam umur 10 tahun dia sudah selesaikan perjanjian lama, perjanjian baru. Masuk di sekolah semacam SLB. Tapi dia belajar musik di sana. Dia belajar naik kuda. Dia belajar membedakan warna hanya dengan meraba. Hijau, kuning, putih. Rasanya aneh sekali. Ya kok bisa hanya raba tahu beda warna. Dia pintar bermain musik pada akhirnya. Tapi satu kelebihan dia itu adalah dia pintar bikin musik, bikin puisi. Belakangan pada umur 30 tahun dia terima Yesus pertama kali. Sejak itu dia melayani Tuhan. Dia bikin puisi karena dia pintar musik, dia bikin musik juga. Ya, lalu dia menciptakan lagu. Lebih dari 9.000 lagu dia cipta. Salah satunya selamat di tangan Yesus, safe in the arm of Jesus. La 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 la. Ya, aku milikmu Yesus Tuhanku, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Satu hari dia berjalan dengan kereta, orang buta menuju satu tempat yang baru yang dia sempat cemas. Di tempat baru orang buta seperti saya, bagaimana nasib saya. Tapi di atas kereta dia ingat, kalau Tuhan pimpin saya, apa yang harus saya takutkan? Ambil kertas, jadi lagu. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Wow. Dan hebatnya lagi, dia tidak transkrip musiknya. Dia menciptakan semua puisinya dan lagunya, musiknya sekaligus di kepala. Ya. Dia sudah menciptakan lagu banyak, baru panggil tukang juru tulis. Sekarang ambil waktu tulis. Tinggal dikeluarkan dari kepala saja. Luar biasa sekali. Ya. Dan dia memang buta. Satu hari ada pendeta memuji karunia-Nya, tapi sayang kamu buta. Dia bilang, oh jangan bilang sayang saya buta. Menurut saya, kalau ada hal terindah dalam hidupku adalah perkenanan Tuhan membuat saya buta. Kenapa? Karena seandainya saya melihat, mungkin saya tidak bisa memuji Tuhan seperti ini. Karena mata saya terlalu mengagumi keindahan saya. Dia pernah ditawar untuk operasi mata, bisa melihat, dia bilang tidak. Kenapa? Saya sudah buta dari umur 6 minggu. Dan saya ingin ketika mata saya terbuka untuk pertama kalinya, yang saya ingin adalah melihat wajah juru selamatku. Ya. Dan dia sangat bahagia dengan kebutaannya. Dalam kebahagiaan itu dia menulis lagu. Ku berbahaya, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaan. This is my story, this is my song. Wow, ya, itu lagu yang indah. Dan itu kita belajar bahwa ya orang semenderita itu, sesusah itu,
dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Ya. Amin. Nah, jadi kita harus mencintai lagu-lagu pujian. Boleh lagu sekuler nggak salah, tapi harus lebih cinta lagu rohani. Ya. Amin. Oke. Wow, ada lagi Bapak Saudara? Pak, di era pandemik ini kita kan mengenal namanya vaksin. Dan sebagian dari orang percaya, orang Kristen, itu tetap menolak vaksin. Karena mereka menganggap ini adalah representatif dari akhir zaman, antikris dan lain sebagainya. Nah, apa pandangan Bapak mengenai vaksin dan mengenai orang-orang Kristen yang tidak percaya vaksin? Terima kasih. Di 1 Yohanes pasal 2, ayat 17, 18, anak-anakku, ya, hari ini adalah hari yang jahat. Seorang antikristus akan bangkit. Seorang antikristus. Jadi antikristus itu seorang. Bukan sebuah. Bukan seekor. Ya. Jadi antikristus itu orang. Gak bisa virus itu antikristus. Ya. Kedua, ya mungkin saya tidak habis pikir apa hubungannya ya dengan antikristus ya. Dan apa urusannya dengan akhir zaman. Nah itu memang agak sedikit panjang untuk menjelaskan. Tapi susah karena pendek susah. Jadi gini aja. Saya ada video 3 seri pembahasan. Corona, vaksin, dan antikristus. Itu 3 seri pembahasan saya. Itu semua kunci pada pembahasan 666 itu apa? Ya. Nah kalau paham tentang 666 itu sudah salah. Maka semua bisa dihubungkan dengan antikristus. Ya. Nah tapi intinya adalah bahwa saya tidak percaya urusan vaksin ini adalah urusan yang antikristus. Ya. No. Banyak orang ya bilang saya dapat suara dari Tuhan begini. Ya tapi kan dari mana kita tahu bahwa yang kamu dengar itu memang dari Tuhan. Ya. Bisa jadi gak ada suara apa-apa tapi kamu bilang ada suara. Kedua, kalaupun ada suara itu supernatural itu ada 2. Kalau bukan Tuhan dari setan. Terus apa dari mana kita tahu bahwa itu dari Tuhan? Ya. Nah, karena itu saya gak ada lihat ini ya. Dan apa ya? Saya kira juga sebenarnya vaksin ini ya gara-gara nggak vaksin inilah kita punya hidup jadi model begini semua kan. Ya. Jadi harusnya adalah mungkin bagian ya bagian dari kita taat pemerintah. Ya, adalah bagian seperti ini. Ya memang ada banyak teori konspirasi di balik ini semua ya. Nah, sampai semua dikaitkan dengan segala macam antikristus. Tapi ya saya pembahasan panjang lebar tuh ada di situ. Termasuk pembahasan soal chip-chip yang katanya dari mana-mana itu. Dari Bill Gates segala macam tuh sudah dibahas. Tapi ya karena harus pendek ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik silakan Pak pertanyaan selanjutnya. Halo, shalom Pak. Ya. Shalom semua. Perkenalkan nama saya Novan Pak. Mungkin ini bukan pertanyaan, mungkin sekedar intermezzo aja ya. Melalui semua YouTube yang Bapak bikin di YouTube, itu udah hampir semua saya nonton Pak. Ya. Jadi Ngobrol sudah belum Pak? sudah semua. Sudah ya? Ya. Makanya tadi saya sudah familiar dengan Pak Yos. Ya, walaupun belum pernah ketemu Pak ya. Ya, belum pernah ketemu tapi udah familiar dengan Pak Ezra khususnya. Jadi banyak pertanyaan dari YouTube Bapak yang ingin saya tanyakan. Cuman satu yang mencuri perhatian saya yang mungkin bisa menjawab apa yang selama ini saya belum tanyakan ke Bapak gitu loh. Mengenai Trinitas Pak. Trinitas yang kita ketahui bahwa Bapak menjelaskan di situ bahwa satu hakikat, 3 pribadi. Namun ada yang kita ketahui bahwa ada pertanyaan di situ bahwa Trinitas itu Bapa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sama. Derajatnya sama, Pak. Tidak beda.
Sedangkan yang ingin saya tanyakan adalah, sedangkan di dunia ini kita mengenal bahwa kita punya predikat, kita punya tingkatan. Bapak adalah orang tua, anak adalah kita, dan satunya Roh Kudus. Artinya di dunia ini kita punya tingkatan. Sedangkan di situ Bapak mengatakan bahwa bukan saya mau salah Pak ya, bukan, tapi saya ingin tahu aja. Sedangkan di situ tidak ada tingkatannya atau sama. Bagaimana Bapak menjelaskan? Terima kasih. Ya, memang ada juga yang pandangan bahwa Tritunggal itu hierarki. Salah satu yang mengajarkan itu adalah Erastus Sabdono. Dia percaya bahwa anak itu lebih rendah dari Bapa. Karena bagaimana mungkin Yesus itu kan diutus. Bagaimana yang diutus bisa setara dengan yang mengutus. Salah satu yang lain itu adalah saksi Yehova. Yang bilang Yesus itu anak Allah. Mana ada Bapa sama kekal dengan anak. Mana ada Bapa sama tua dengan anak. Ya untuk saksi Yehova punya pemahaman begitu ya memang saja. Karena dia berpikir secara manusiawi, secara biologis. Kalau secara jasmani memang tidak ada Bapa sama umur dengan anak. Tapi kan kita percaya bahwa Allah Bapa, Allah anak itu bukan berarti Yesus itu betul-betul anak secara biologis. Ya, bukan biologis. Kalau biologis maka itu memang konsekuensinya tidak terhindarkan secara logis. Tapi kan penyebutan anak itu sebagai menyatakan kesamaan hakikat. Makanya dalam Yohanes 5 ayat 18, orang Yahudi lebih ingin membunuh lagi karena ia menyatakan bahwa Allah adalah bapaknya, berarti dia kan anak. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam bahasa aslinya menyetarakan dirinya dengan Allah. Lalu di Filipi pasal 2 ya dikatakan bahwa walaupun ia setara dengan Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang itu artinya secara implisit memang setara. Nah, tapi ada beberapa hal yang kelihatannya menunjukkan bahwa dia lebih rendah. Ya, dia lebih rendah misalnya dia sendiri pernah berkata sebab Bapa lebih besar dari aku. Ya. Lalu juga ada ya tadi dia diutus. Tapi kita harus membedakan antara hierarki dalam fungsi dengan masalah hakikat. Sekarang gini, soal hakikat kan saya jelaskan dulu. Apa sih bedanya antara Yahweh, Allah dan Tuhan? Seringkali kan dianggap sama. Yahweh itu personal name, nama diri. Sama seperti saya Esra, ini Yosua, dan dia Yahweh. Tapi hakikat saya manusia. Dia hakikatnya Allah. Jabatan saya pendeta, dia Tuhan. Kurios itu jabatan. Nah jadi kalau kita bicara hakikat itu bicara Allah. Kealahan itu hakikat. Nah sekarang coba hierarki yang Tuhan taruh dalam keluarga. Yaitu suami, kepala keluarga. Kepala istri. Berarti suami lebih tinggi dari istri. Dalam hierarki untuk menjalankan fungsi keluarga. Tapi dalam urusan hakikat. Suami manusia, istri manusia, anak juga manusia. Kemanusiaannya itu setara, gak ada yang lebih hebat dari yang lain. Berarti hakikatnya itu setara. Nah, seringkali orang Islam bilang, ya bagaimana Yesus itu Allah? Tapi kok dia itu bukan Allah, dia utusan Allah. Ya masalah dia utusan Allah, kenapa dia harus menjadi bukan Allah? Saya manusia, ini manusia. Sekarang saya utus ke Papua sana. Karena saya manusia, kamu manusia. Saya utus kamu, kamu bukan manusia. Saya tetap pengutus, dia tetap diutusan. Tapi hakikatnya saya manusia, dia manusia juga. Ya manusia juga. Jadi tidak ada hierarki itu. Ya jadi hierarkinya hanya dalam fungsi saja. Dan kalau kita seringkali melihat, tapi kan baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa nomor 1, Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Tapi gak selalu begitu loh. Dalam formula doa berkat 2 Korintus 13. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus jadi nomor 1. Dan Allah Bapa nomor 2. Dan Roh Kudus 3. Tapi di bagian lain Roh jadi nomor 1. Ya. Lalu Allah Bapa jadi nomor 3. Yesus jadi nomor 2. Jadi urut-urutan itu hanya urut-urutan penyebutan. Kronologi penyebutan. Bukan adanya hierarki dalam kealahan. Itu nanti akan dibahas di ngobras ketiga. Dan jangan sampai ketinggalan di episode terakhir, saudara yang suka misteri ya. Misteri Allah Tritunggal itu episode terakhirnya. Baik, mungkin ada satu lagi. Shalom Pak,
Saya Yulia, pekerja di TCC ini juga. Saya menanyakan sederhana sih Pak. Kita biasanya kan orang kantoran itu di dalam pekerjaan lah. Kita sering berdoa sama. Berdoa sama itu dengan orang-orang yang tidak seagama kita juga. Bukan di dalam Kristus. Nah di dalam doa ini, kalau mereka yang memimpin, mereka menyebutkan perkataan-perkataan baik. Kita banyak juga orang yang mengatakan amin, amin, amin gitu. Itu satu. Yang kedua, di dalam keadaan kita, misalnya kurang baik gitu. Seringkali kita mengatakan pada mereka doakan ya. Sementara kita tahu sendiri bahwa doa kita dan doa mereka itu beda. Doa kita di dalam nama Yesus Kristus. Pasti doa kita sampai kepada Allah kita. Nah doa dia pasti udah sampai kan Pak. Nah ini yang saya tanyakan, apakah kita di situ sudah mendoakan Tuhan? Seperti itu Pak, simpelnya. Terima kasih. Ya misalnya mereka mengucapkan hal-hal baik, lalu amin. Amin ya itu sebenarnya artinya bisa banyak. Bisa ya pada umumnya seperti misalnya dalam teks Yunani. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Biasanya sesungguhnya tuh kalau lihat bahasa aslinya amin. Jadi artinya amin itu sungguh-sungguh. Jadi yang gak sungguh-sungguh jangan bilang amin. Ya, kalau kita berdoa bersama-sama lalu saudara tidak sungguh-sungguh jangan amin. Terus saja sendirian. Amin itu bisa berarti utuh. Bisa berarti pasti. Ya, pasti. Jadi seharusnya kita gak boleh sembarang amin dong. Gak boleh sembarang amin. Karena apalagi kalau yang diucapkan itu salah. Saudara mengatakan amin artinya menyatakan kesetujuan dengan sesuatu yang salah. Dan itu mestinya dosa dong. Makanya saya kan selalu mengajar. Jadi jemaat tuh jangan hanya terlalu cepat amin. Kalau ada pendeta ada amin saudara. Mestinya mikir dulu. Ini yang diomongin benar apa enggak nih ya? Ada amin saudara-saudara. Kalau benar amin. Tapi kalau ada amin saudara-saudara sudah tahu ini salah. Ada amin tidak ada. Ya ada amin saudara masih bingung ini benar enggak ya? Ya masih bingung nanti perlu studi lagi kan. Ada amin sabar dulu. Jadi jangan sembarang mengaminkan. Ya. Nah terus kedua memang tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu bukan hanya urusan keselamatan tapi bahkan doa. Kenapa kita berdoa dalam nama Yesus? Amin. Ya, sebenarnya tidak semua doa pun harus diakhiri dalam nama Yesus. Karena doa Bapa kami pun tidak ada bilang dalam nama Yesus kan. Tapi sebenarnya dalam nama Yesus itu harus lebih kepada pemahaman ketimbang pengucapan. Jadi maksudnya waktu saya berdoa saya bilang dalam nama Yesus itu saya sadar bahwa karena jasa Yesuslah doa saya sampai kepada Bapa. Jadi kalaupun saya berdoa dalam nama Yesus amin. Tapi saya gak punya kesadaran itu. Sama dengan saya tidak berdoa dalam nama Yesus. Tapi walaupun tidak ada eksplisit keluar dalam nama Yesus. Tapi saya sangat sadar bahwa doa saya sampai kepada Allah Bapa melalui Yesus. Itu namanya doa dalam nama Yesus. Jadi di luar Yesus gak ada doa nyampe. Nah terus saudara minta doakan orang. Ya, sedangkan saudara tahu jangankan dia berdoa kepada Yesus pun gak, kepada Allah Bapa pun gak nyampe. Karena dia gak percaya. Apalagi dia berdoa kepada yang lain. Ya, jadi menurut saya ya tetap salah lah. Ya dukung ya. Dukung aja ya. Dukung dalam apa ya kan. Itu ya daripada minta didoakan. Ya kecuali itu mungkin hanya basa-basi saja ya. Ya hanya basa-basi. Tapi ya menurut saya tidak sejauh kita maksudnya menduakan Tuhan. Enggak, tapi sebenarnya itu permintaan tak berguna. Sama itu seperti orang tanya, Pak boleh enggak kita berdoa untuk orang mati? Ya kalau mau jauh strik ya nggak boleh. Tapi kan apa manfaatnya? Ya memang sih ada macam-macam pandangan. Saksi Yehova percaya begitu orang mati, right, annihilation, musnah. Kalau Advent itu percaya doktrin sleep of the soul. Begitu orang mati dia tidur panjang tanpa kesadaran. Sampai akhir zaman baru sadar. Ya. Kalau orang Katolik ini namanya doktrin intermediate state.
Ya, kalau orang Katolik percaya bahwa orang suci seperti Santa-Santa, Santo-Santo, begitu mati langsung masuk surga. Orang yang bikin dosa besar, mati langsung masuk neraka. Tapi model kita yang, ya mau bilang jahat juga, baik juga, nggak baik-baik amat jahat. Kita akan selamat masuk surga hanya masih banyak kotoran. Makanya kita perlu penyucian. Maka perlu masuk ke purgatori atau api penyucian. Makanya ada misa arwah. Gitu. Ya. Pandangan lain percaya akan adanya tempat penantian. Jadi begitu mati masuk kepada ruang tunggu, semacam ruang tunggu yang dia disebut sebagai Sheol, Hades, Firdaus. Nah, lalu Tuhan Yesus datang baru masuk penghakiman terakhir. Ada juga pandangan bahwa begitu mati jiwanya langsung surga atau langsung neraka, tubuhnya belum. Tubuhnya masih menunggu hari kebangkitan. Tapi jiwa atau rohnya sudah di surga itu sudah neraka. Ya kapan-kapan lah kita belajar itu ya. Tapi itu kan butuh pembuktian yang banyak. Ya, tapi misalkan orang mati langsung surga, langsung neraka. Atau katakanlah mau tempat penantian pun ya. Dia tempat menantikan. Kan dia orang percaya menantikan dia akan di surga. Ini menantikan di neraka. Kalau dia orang tidak percaya, dia sedang menantikan untuk masuk neraka atau sudah di neraka. Terus kita doa dia untuk apa? Suruh kasih pindah di surga. Apakah doa kita untuk orang yang sudah pasti masuk neraka masih bermanfaat? Tapi kalau dia sudah masuk surga atau dia sedang di tempat penantian untuk masuk surga, kita doakan dia untuk apa? Untuk bahagia. Bahagia di surga tanpa kita doakan pun itu semua kebahagiaan sudah datang. Jadi sebenarnya berdoa pada orang mati itu salah atau tidak salah. Itu bisa bicarakan salah atau tidak salah. Tapi saya berguna atau tidak berguna. Bermanfaat. Apalagi di Facebook itu ada orang bilang begini. Kalau ada orang mati. Ya. Kadang-kadang ada orang mengucapkan. Selamat jalan jadilah pendoa buat kami. Jadilah pendoa buat kami. Saya dalam hati pikir selama hidup saja doa saja tidak tahu. Ya, karena sana minta didoakan. Ya. Ya, jadi itu makanya kalau ada keluarga yang belum percaya, ya, injililah dia sekarang. Ya, beritakanlah Injil. Masih ada kesempatan, tapi kalau sudah mati nasib kekal sudah ditentukan. Ya. Maka tidak ada manfaat lagi. Ya. Jadi lebih baik mendoakan orang dari sekarang. Ya, supaya dia masih ada kesempatan percaya. Ketimbang sudah mati, kesempatan sudah tidak ada lagi. Ya, oke. Oke, masih ada? Oh, masih banyak ternyata ya. Selamat malam, Shalom. Saya Jose. Pak, saya mau nanya soal apa ya? Tadi kan Pak Esra bilang orang Israel itu dia ada punya jam perpindahan hari ya, artinya jam 6 sore gitu. Ketika udah jam 6 sore dia akan pindah. Jadi yang saya mau tanyaan gini, ini soal hari Sabat sebenarnya Pak. Hari Sabat menurut kita yang Protestan ini kita percaya bahwa Yesuslah yang boleh diulang kalau saya sering dengar khotbah Bapak Esra, menurut saya ini dia yang mengubah hari Sabat. Ya saya contoh di dalam Yohanes 20 ayat 9 yang di 19 sampai 29 itu. Yang hari pertama minggu itu berkumpul murid-murid Yesus dan minggu kemudian lagi berkumpul lagi gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan tuh konsep hari Minggu yang kita anut ini seperti apa gitu Pak? Karena kalau kita lihat misalnya kalangan Protestan yang masih memelihara Sabat itu kan Advent ya Pak. Saya ini kuliah tuh di lingkungan Advent, Universitas Advent Indonesia tuh Pak. Jadi mereka ini kalau gereja itu hari Sabtu clear. Jadi kalau gereja itu pulang mereka nggak boleh ada namanya jalan keluar gitu, misalnya ke mall, ke beli makan di luar pun kadang nggak boleh gitu. Sampai kayak gitu. Jadi saya di situ pun ya sebagai mahasiswa ya ngikutin aturan yang seperti itu. Nah, konsepnya ketika Yesus memindahkan hari Minggu dari hari Sabat itu apakah
masih sama seperti yang zaman hari Sabat orang Israel itu, yang artinya dari jam 6 sampai jam 6 lagi, apakah seperti itu? Itu saya belum dapat sampai sekarang, Pak. Ya, terima kasih. Begini, jadi kalau memang soal perubahan itu ya itu memang butuh pembahasan panjang. Tapi ingatlah bahwa adalah kebiasaan bahwa orang Kristen itu mengadopsi istilah-istilah Yahudi. Tapi maknanya sudah diberi makna baru, yaitu makna Kristen. Misalnya istilah Paskah. Paskah itu tidak ada kata Paskah di dalam Alkitab yang berurusan dengan kebangkitan Yesus, kematian Yesus, enggak ada. Semua kata Paskah di Alkitab selalu berhubungan dengan Paskahnya orang Yahudi, keluar dari Mesir. Tapi karena Yesus mati pada tanggal 14 Nisan, itu bertepatan dengan hari Paskah, ya. Maka akhirnya kekristenan mengadopsi istilah Paskah. Lalu isinya bukan lagi hubungan dengan Mesir, tapi dilepaskan, dilewati dari kematian oleh Kristus. Maka kita punya Paskah sudah mengarah ke kematian dan kebangkitan Kristus. Istilah Pentakosta itu bukan hari turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta itu hari syukur panen dan hari syukur turunnya 10 hukum. Tapi pada hari Pentakostanya Yahudi tahu-tahu Roh Kudus turun. Maka orang Kristen mengadopsi istilah Pentakosta tapi berikan makna baru, yaitu turunnya Roh Kudus. Nah, sama dengan Sabat. Sabatnya tuh Sabtu, tapi kita karena sejak abad yang kedua seluruh gereja Kristen sudah berbakti, istilah Sabat itu diadopsi, tapi maknanya diberikan makna baru. Sehingga itu lebih berhubungan dengan hari kebangkitan. Kuriake hemera, the day of the Lord, yang di dalam Wahyu itu, hari Tuhan. Nah, ada hal-hal yang kelihatannya merujuk pada hari Sabat. Dari Sabat Sabtu menjadi Sabat Minggu. Tapi peraturannya itu tidak berubah. Itu kemungkinan penafsiran pertama. Itu berarti bahwa memang kita hari Minggu dan tidak boleh ada kerja yang lain. Begitu kerja yang lain dosa. Itu yang dipegang oleh Advent. Makanya tidak bisa jalan-jalan di mall apa libur-libur, gak bisa. Ya. Tapi ada juga pemikiran lain adalah begini, bahwa hukum Sabat itu diberikan dalam konteks Israel yang sifatnya teokrasi. Teokrasi itu artinya semua bangsa itu dengan hukum sipil yang Tuhan berikan itu menjadi undang-undang untuk seluruh warga Israel. Semua orang Israel itu harus menyembah Yahweh. Berani lu menyembah lah itu dihukum mati tuh. Nabi palsu saja dihukum mati. Orang tidak beribadah pada hari Sabat dihukum mati. Itu karena teokrasi. Di mana Allah berdaulat. Maka hukum, segala macam hukum Taurat diterapkan. Orang berzina, ditangkap berzina, hukum mati. Tapi kalau kita melihat pada waktu perkembangan zaman di mana sistem pemerintahan satu negara bukan teokrasi, maka hukum sipil itu tidak diberlakukan. Misalnya, kalau zaman teokrasi, orang kalau, kan ini teokrasi itu pemerintahan di tangan Allah. Kalau demokrasi, pemerintahan di tangan rakyat. Ya. Nah, zaman teokrasi, perempuan ditangkap berzina, laki ditangkap berzina, lempar batu sampai mati. Tapi pada waktu perjanjian baru di mana yang berkuasa adalah Roma. Tidak bisa ada orang menghukum mati tanpa persetujuan Roma. Makanya biarpun Yesus dianggap menghujat, tapi orang Yahudi tidak bisa langsung bunuh dia. Butuh persetujuan Roma, Pontius Pilatus. Keputusannya baru membunuh. Yohanes pasal 8, ketika perempuan kedapatan berzina, menurut hukum Musa, dia harus dirajam mati. Tanya Yesus, lempar. Kalau Yesus bilang ya menurut hukum Musa lempar batu, maka Yesus melawan hukum Roma. Ya, dan Yesus tidak melempar. Tapi dia mencari jawaban yang lain. Siapa tidak berusaha angkat batu lempar duluan. Berarti hukum sipil pun pada waktu tidak bersifat teokrasi itu tidak dilakukan. Nah sekarang kita di negara Indonesia, kita teokrasi atau bukan? Bukan. Nah coba bayangkan. Kalau semua harus begitu. Pada waktu saudara mau ke gereja, bensin habis. Cari pom bensin semua tidak bekerja. Ban bocor. Tukang tambal juga tidak kerja. Saya rasa kita sengsara semua. Ya.
Tapi maksudnya agak sukar memang ini hukum keempat ini ya. Karena walaupun saya merasa bahwa kita tidak lagi seketat ketika teokrasi. Tapi memang pada prinsipnya Tuhan memberikan hari Sabat untuk dua tujuan. Pertama, hari untuk Tuhan. Kedua, hari untuk istirahat. Jadi seharusnya memang hari itu dimanfaatkan. Bahwa seluruh pekerjaan harus diselesaikan dalam 6 hari. Hari ke-7, hari untuk Tuhan dan istirahat. Jadi menurut saya dalam hal ini kita berusaha maksimal untuk mentaatinya. Dalam kata lain ya kalau kita jadi bos, ya jangan bikin pegawai kita kerja lembur dong pada hari ini. Liburkan aja. Mereka juga butuh liburan. Di dalam hukum Taurat, bahkan binatang-binatang pun tidak boleh kerja. Semua libur. Istirahat. Ya. Tanah pun butuh istirahat. Karena itu setiap 7 tahun tanah tidak boleh diolah. Karena ada sabatnya untuk tanah. Ya. Tapi orang Israel tabrak saja terus, diolah terus. Nah, maka ada penafsir yang bilang begini. Setelah kasus Israel dibuang, 70 tahun kan. Jadi orang Israel, orang Yehuda tidak memberikan istirahat kepada tanahnya. Akibatnya Tuhan melempar mereka ke Babel selama 70 tahun. Dan memberikan tanahnya istirahat selama 70 tahun. Wah. Jadi harusnya begitu. Jadi menurut saya dalam hal ini kita berusaha semaksimal mungkin. Waktu untuk Tuhan dan juga waktu untuk beristirahat. Ya. Tergantung istirahatnya kita artikan apa. Kalau istirahatnya jalan-jalan ke mall. Atau istirahatnya piknik. Ya. Nah jadi menurut saya ini memang hukum yang berat. Kalau dilakukan sesaklek dalam hukum Taurat. Kayaknya susah kita hidup di zaman sekarang seperti itu. Ya. Jadi saya kira berjuanglah semaksimal mungkin untuk Tuhan dan untuk istirahat bagi diri. Satu lagi mungkin ya. Shalom Bapak Ibu, nama saya David Gultom. Saya jemaat dari GBI Family Life Center di Meruya. GBI mana Pak? Maaf. Family Life Center di Meruya. Pak Esra ini gembala sidang saya waktu dulu di Kupang. Jadi dulu saya jemaat di GKIN Revival juga di Kupang. Tahun 2017 saya bertugas di Kupang waktu itu sama Pak Esra juga. Ya. Pertanyaan saya Pak Esra ini jadi ada melanjutkan mungkin tadi ada pertanyaan juga mengenai Trinitas ya dari Pak Novan tadi. Nah pertanyaan saya ini seperti ini Pak. Jadi kalau dari pribadi Allah, ada Allah Bapa, ada Allah Anak dan Roh Kudus. Nah jadi kalau kita yang saya pelajari Pak, doktrin mengenai the eternal generation of the Son dan juga eternal procession of Holy Spirit, di mana Allah Bapa memperanakan Allah Anak secara kekal dan Allah Bapa dan Allah Anak mengeluarkan Roh Kudus secara kekal. Nah di sini saya mau bertanya mengenai status dependensi gitu antara ketiga pribadi ini, bahwa kalau ada pandangan yang menyatakan dari ketiga pribadi ini hanya Allah Bapa sajalah yang independen dibanding dari dua pribadi yang lain, di mana Allah Bapa lah yang memperanakan Allah Anak secara kekal dan juga dengan Holy Spirit. Nah ini saya mau pertanyakan ke Pak Esra, karena yang kita ketahui bahwa Allah itu sendiri kan harusnya dia independen. Namun dari sisi pribadinya sendiri ada pandangan yang menyatakan bahwa Allah Bapa lah yang independen dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang bergantung kepada Allah Bapa dalam sisi doktrin eternal generation dan procession of Holy Spirit tadi. Makasih Pak. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit sekali ya. Karena itu butuh pemahaman yang mendalam soal kristologi dan juga pneumatologi. Tapi kalau menurut saya memang salah satu sifat Allah itu adalah independen. Ya, tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Sehingga kalau kita mau menganggap bahwa dua pribadi yang lain itu tidak independen, itu bermasalah dengan keilahian kedua pribadi itu. Sehingga mestinya eternal generation of the Son, ya
dan juga keluarnya Roh Kudus dari Bapa dan Anak tidak boleh dilihat sebagai suatu tindakan yang menyebabkan dua pribadi itu tidak menjadi independen. Karena memang Bapa memperanakan anak, tapi ini adalah suatu tindakan kekal dan terus terjadi. Ini agak sukar dipahami, tapi mungkin beberapa teolog memberikan ilustrasi ini seperti matahari yang mengeluarkan sinar. Pernah mengeluarkan sinar, tapi terus mengeluarkan sinar. Nah, tapi apakah ada saat di mana matahari pernah tidak mengeluarkan sinar? Tidak ada. Karena yang disebut matahari itu pada saat dia mengeluarkan sinar. Bapa memperanakan anak di dalam kekekalan seolah-olah anak pernah tidak ada. Tapi ini memperanakan secara kekal. Dan kalau tidak ada anak, bagaimana ada bapa? Sehingga sebenarnya dari doktrin itu seharusnya menunjukkan bahwa walaupun dikatakan bapa memperanakan anak, tapi kekekalan keduanya itu tidak bisa dibedakan, ya, dibedakan. Demikian juga kalau kita mempelajari dengan sifat-sifat Roh Kudus yang lain, bahwa dia roh yang kekal, maka memang ada makna tersendiri ketika kita memahami istilah roh keluar dari Bapa dan Anak. Ada makna tersendiri dari Bapa memperanakan anak. Tapi apapun maknanya, ya, itu banyak pandangan, butuh waktu panjang untuk menjelaskan itu dan butuh bangunan kristologi sebelum kita sampai di situ. Tapi apapun artinya, menurut saya tidak bisa menyebabkan anak dan Roh Kudus itu menjadi tidak independen. Yang tidak independen pasti bukan Allah. Ya. Tapi kita juga ingat Yesus bilang bahwa Bapa membangkitkan siapa yang dikehendakinya. Demikian juga anak membangkitkan siapa yang dikehendakinya. Itu artinya dari situ menunjukkan bahwa anak pun mempunyai independensi di dalam dirinya. Kalau nanti ternyata Roh Kudus datang dan Roh Kudus itu seperti berada di bawah Yesus. Dan dia mengajarkan sesuatu tidak dari diri sendiri. Melainkan apa yang didengarnya dariku. Itu bukan berarti Roh Kudus lebih inferior dan juga tidak independen. Tapi itu hanya dalam hubungan dengan, dalam tanda petik, jobdisnya mereka. Karena dalam jobdisnya Bapa sebagai perancang keselamatan itu, anak sebagai pelaksana, tapi Roh Kudus itu yang menjadi penerap atau karya Kristus sudah selesai, tapi menerapkan itu di dalam orang percaya, itu kerjanya Roh Kudus. Ya, jadi misalnya kelahiran baru, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi menjadi ciptaan baru itu kerjanya Roh Kudus loh ya. Bukan kerjanya darah Yesus. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Salah. Darah Yesus itu berurusan dengan penebusan. Tapi menjadi ciptaan yang baru itu berurusan dengan karyanya Roh Kudus. Itu yang saya bilang tadi kan. Orang cipta lagu ngerti tapi pemahaman teologianya ya. Gitu ya Pak. Nanti mudah-mudahan saya bisa bikin video khusus tentang hal itu yang lebih dalam supaya bisa dipahami dengan baik karena waktu yang terbatas ini. Ini kan agak ya. Agak apa Pak? Ya. Kita kasih tepuk tangan Bapak Saudara. Yang terbatasnya waktu ini jadi satu tanda di mana harus ada episode selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya Pak. Mau didengar ya? Oke. Kalau saudara mungkin masih bingung atau punya pertanyaan-pertanyaan lain, saudara bisa ketik di kolom YouTube-nya Pak Esra dengan keywordnya. Mungkin saudara bisa bertanya tentang pertanyaan yang belum terjawab, misalkan buah sulung, Pentakosta ketiga atau apa gitu ya. Itu maksud saya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saudara ingin tanyakan gitu ya. Siapa yang diberkati malam hari ini, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama, nanti boleh ditutup doa oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Bapa, kami penuh dengan rasa syukur atas kebaikan-Mu. Kami dapat menerima kebenaran Tuhan. Oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Esra Soru. Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau urapi dia lebih lagi Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang muncul dari bibir hamba-Mu ini Tuhan, penuh dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan banyak orang belajar melalui hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa pelayanannya Kau juga berkati. Perjalanannya kembali ke Kupang Tuhan. Jam 2 pagi nanti Tuhan Kau berkati. Berikan penerbangan yang terbaik. Dan tiba dengan selamat Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang sudah berpartisipasi Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Yosua Yan beserta tim yang juga bekerja keras Tuhan untuk acara ini. Biarlah Tuhan berkati mereka. Terus tambahkan pelayanan mereka Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami semua yang hadir Tuhan. Biarlah kami mendapatkan hikmat ini dan terlebih lagi Tuhan kami mau menceritakannya. Kami mau berbagi kebenaran Tuhan bagi mereka yang belum pernah mengenal kebenaran. Sehingga kebenaran itu Tuhan berada di antara setiap orang Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya Tuhan kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang lindungi perjalanan kami pulang. Dan Tuhan menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya. Amin.